Oke, untuk tugas yang pertama itu disuruh membuat channel YouTube dan blogger. Nah, untuk blogger itu apa sih teman-teman? Blogger itu jurnal online atau situs web informasi yang menampilkan informasi dengan postingan terbaru. Kalau akun channel YouTube itu kita sudah tidak asing mendengarnya, yaitu untuk mengupload sebuah video atau video short. Nah, untuk di tugas 1 ini, yang pertama setelah membuat akun channel, kita membuat akun blogger, lalu masukkan channel YouTube kita yang telah dibuat tadi untuk ditampilkan di blogger kita. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah jadi seperti ini, kita akan share linknya atau bagikan linknya kepada teman-teman sekalian untuk dibuka, dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk tugas yang pertama sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk tugas yang kedua komunikasi data, yaitu tentang media yang saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk komunikasi data itu apa sih teman-teman? Saya jelaskan sedikit. Komunikasi data itu adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat, seperti halnya komputer, laptop atau notebook, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung antar satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang tugas kedua saya ambil contoh yaitu fingerprint dan komputer. Media transmisi yang digunakan ada kabelan dan aplikasi attendance management. Data yang ditransmisikan kehadiran karyawan dan manfaat memverifikasi kehadiran karyawan dengan menggunakan sidik jari masing-masing dan memantau absensi karyawan. Sekian untuk tugas 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lanjut untuk tugas yang ketiga yaitu tugas kelompok membuat PowerPoint tentang perbandingan jaringan 1G sampai dengan 5G. Berikut saya tampilkan PowerPoint-nya ya teman-teman. Nah, perbandingan jaringan 1G sampai dengan 5G dibuat oleh kelompok 2 yang terdiri dari Andi Fajar Nur Hidayat, Ahmad Syarifain, Desi Febrianti, dan Faisal Norafla Bulkis. Nah, jaringan seluler itu apa sih teman-teman? Teknologi seluler adalah salah satu jenis teknologi di mana pengguna menggunakan telepon seluler untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komunikasi seperti berkomunikasi dengan teman, kerabat, atau pengguna lainnya. Slide berikut adalah perbandingan antara jaringan 1G sampai dengan 5G dari segi definisi, fitur utama, dan kinerja. Oke, lanjut jaringan 1G. Definisi jaringan 1G generasi pertama adalah generasi pertama dari jaringan seluler yang menggunakan teknologi analog untuk mentransmisikan suara. Fitur utama, menyediakan layanan suara analog, tidak mendukung layanan data. Kinerja, kecepatan rendah sekitar 2,4 kbps, kapasitas terbatas, hanya mampu menangani layanan suara. Latensinya tinggi karena menggunakan teknologi analog. Lanjut jaringan 2G. Definisi jaringan 2G generasi kedua adalah jaringan seluler yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas suara dan mendukung layanan data. Fitur utamanya yaitu layanan suara digital yang lebih baik, dukungan untuk pesan teks atau SMS, dan pelayanan data dasar. Kinerjanya, kecepatannya meningkat rata-rata sekitar 64-144 kbps, kapasitas meningkat mendukung layanan suara dan data
latensinya lebih baik dari 1G namun dari 1G namun masih tinggi. Yang ketiga, jaringan 3G. Jaringan 3G definisinya generasi ketiga adalah jaringan seluler yang dirancang untuk menyediakan layanan data yang lebih cepat dan lebih kuat. Fitur utama mendukung layanan data yang lebih canggih seperti video call dan internet berkecepatan tinggi. Kinerja kecepatan lebih tinggi mencapai rata-rata 384 kbps hingga beberapa mbps. Kapasitas lebih besar mendukung layanan multimedia. Latensinya lebih rendah dari 2G namun masih dapat diperbaiki. Oke, lanjut jaringan 4G. Definisinya jaringan 4G generasi keempat adalah jaringan seluler yang menawarkan berkecepatan internet yang sangat tinggi dan mendukung aplikasi berat seperti video, HD, dan gaming online. Fitur utama ada 2, yaitu kecepatan internet yang tinggi, dukungan untuk aplikasi berat, dan streaming video berkualitas tinggi. Kinerjanya, kecepatannya signifikan lebih cepat, lebih tinggi, mencapai puluhan Mbps hingga ratusan Mbps. Kapasitas lebih besar mendukung aplikasi berat dengan baik, latensinya lebih rendah mencapai sekitar 30-50 ms. Jaringan 5G. Definisi jaringan 5G generasi kelima adalah jaringan seluler yang menjanjikan kecepatan internet yang sangat tinggi, latensinya rendah, dan mendukung konektivitas massal serta aplikasi canggih seperti mobil otonom dan IoT. Fitur utamanya yaitu kecepatan internet yang sangat tinggi, latensi yang sangat rendah, mendukung jutaan perangkat terhubung secara bersamaan. Kinerjanya, kecepatannya sangat tinggi, potensial mencapai beberapa gigabyte per detik. Kapasitasnya sangat besar, mendukung konektivitas massal dan aplikasi canggih. Latensinya sangat rendah, kurang dari 1 ms. Itulah tadi, sekian untuk kelompok 3 atau tugas ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut yang tugas keempat. Nah, tugas keempat itu yaitu presentasikan PowerPoint di tugas yang ketiga tadi dan memasukkan satu orang dari kelompok lain. Lalu tugasnya diupload ke YouTube dan di-share linknya ke grup atau link yang telah disediakan untuk dikumpulkan. Ya teman-teman, berikut saya tampilkan tugasnya atau presentasi kami dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada sore hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perbandingan jaringan antara 1G sampai 5G. Mungkin cukup sekian untuk tugas keempat yang dapat saya sampaikan atau saya tampilkan, karena tugas keempat tidak beda jauh dari presentasi dari tugas ketiga ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut tugas kelima yaitu pengkodean data. Pengkodean data adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital ke bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Oke, lanjut ke tugas yang 5. Saya akan mereview kembali tugas 5 saya. Yang pertama ada kabel USB. Kelebihan kabel USB antara lain kemudahan pengguna, kemampuan transfer data cepat, kemampuan pengisian data atau daya, kompatibilitas, menjadi pilihan yang fleksibel untuk menghubungkan dan mengisi daya perangkat, harganya terjangkau, dan tersedia dalam berbagai panjang. Lanjut, untuk kekurangan kabel USB antara lain rentan terhadap kerusakan, keterbatasan panjang, kompatibilitas terbatas, tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi USB tertentu, pengisian daya yang lambat, kabel
tersilang atau salah tempat, keamanan datanya, yaitu ada resiko keamanan yang terkait dengan penggunaan kabel USB yang tidak terpercaya. Lanjut bagian perangkat elektronik, kelebihannya yaitu kemudahan komunikasi, akses ke informasi, produktivitas. Tersedia untuk perangkat elektronik membantu meningkatkan produktivitas pengguna dalam pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sehari-hari. Hiburan, konektivitasnya untuk dapat terhubung dengan perangkat lainnya melalui berbagai teknologi seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan NFC. Terus lanjut, kemajuan teknologi mengalami perkembangan dan inovasi, menyediakan fitur-fitur baru dan meningkatkan kinerja, keamanan, dan efisiensi. Lanjut, menghemat waktu dan tenaga, kemudahan mobilitas, yaitu seperti ponsel pintar, laptop, tablet memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan produktif saat berada di perjalanan atau tempat lain. Lanjut, kekurangan perangkat elektronik yaitu ketergantungan, gangguan konsentrasi, keselamatan dan privasi, isolasi sosial, keterbatasan fisik, dampak lingkungan, kemungkinan kesalahan teknis, dan biaya. Lanjut, media yang cocok untuk transmisi kabel USB. Media transmisi yang cocok untuk kabel USB adalah kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan media yang paling umum digunakan dalam pembuatan kabel USB karena memiliki konduktivitas listrik yang baik, tahan terhadap korosi, dan relatif murah. Kabel tembaga memungkinkan transfer data yang cepat dan pengisian daya yang efisien melalui jalur listrik yang konsisten dan stabil. Selain itu, kabel tembaga juga fleksibel dan mudah dipasang sehingga cocok untuk penggunaan dalam kabel USB yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, media yang cocok untuk transmisi perangkat elektronik yaitu ada kabel tembaga, gelombang radio, serat optik, satelit. Cukup sekian untuk tugas 5-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.